Assalamualaikum, halo sahabat YouTube, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau nge-share ke kalian tentang 10 kesalahan yang dilakukan oleh pebisnis online pemula. Jadi untuk kalian yang mau tahu, stay tune terus ya. Oke guys, jadi berdasarkan pengalaman aku selama berjualan online, karena aku juga sebenarnya punya online shop juga, dan kemudian berdasarkan hasil riset aku belajar nih dari berbagai sumber, aku menyimpulkan ada 10 kesalahan yang dilakukan oleh para pebisnis online pemula. Yang 10 kesalahan ini mungkin tanpa sadar ya kan, para pebisnis online pemula, ya mungkin aku dulu juga melakukan 10 kesalahan ini tanpa sadar, yang akhirnya membuat bisnis online shop aku tidak berkembang, dia stuck gitu-gitu aja dan akhirnya collapse. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke kesalahan yang pertama, yaitu tidak memiliki planning yang jelas dan tepat. Kalian harus tahu ya, bisnis online ataupun offline gak ada jalan pintas atau solusi yang instan untuk bisa menyukseskan keduanya. Harus butuh yang namanya perencanaan, planning yang jelas dan tepat. Jadi misalnya kalian tentuin produk apa yang mau kalian jual, siapa target market kalian, platform apa yang mau kalian gunakan untuk memasarkan, mempromosikan produk kalian, terus berapa budget yang harus kalian siapkan nanti untuk dikeluarkan dalam mengembangkan bisnis kalian, terus kenapa konsumen harus beli produk kalian. That's it. Itu perencanaan-perencanaan yang sebenarnya kalau didengarnya sepele ya, tapi itu yang paling mendasar kalau kalian mau bisnis online kalian itu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kalian. Oke, kemudian kesalahan yang kedua adalah kalian itu terlalu berfokus pada hal-hal yang kecil, hal yang sepele. Seperti kalian bukannya membuat perencanaan-perencanaan detail yang jelas tentang bisnis online kalian masih sibuk dengan gimana cara desain logo bisnis kalian lah, atau gimana ngedesain kartu nama kalian lah, atau mungkin kalian masih mikir pakai laptop atau gadget apa yang harus kalian gunakan untuk menjalankan bisnis kalian lah. Hal-hal yang seperti itu yang sepele, yang kecil banget yang kalian utamakan, itu justru buat bisnis online kalian tuh nggak jalan, yang stuck gitu aja gitu. Jadi beralihlah untuk mengutamakan hal-hal yang besar, perencanaan-perencanaan besar untuk bisnis online kalian. Beralihlah untuk memikirkan hal-hal yang besar untuk mengembangkan bisnis kalian. Jadi abaikan dulu hal-hal yang kecil yang seperti tadi. Ya, logo brand bisnis itu memang penting, tapi kalau itu yang kalian utamakan pertama kali sebelum akhirnya membuat kalian lama dalam memulai bisnis kalian, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau misalnya bisnis kalian itu nggak ada kemajuan, ya stuck gitu-gitu aja. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah kalian dalam menentukan target market itu terlalu kecil dan sedikit. Oke, dalam bisnis online itu yang paling penting adalah menetapkan target market yang banyak dan luas. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian sudah bisa menentukan target market kalian dengan banyak dan luas, ketika kalian mempromosikan produk kalian itu banyak yang lihat, banyak yang tahu. Dan dengan menentukan target market yang luas tadi bisa berpeluang memberikan kalian calon konsumen yang banyak, dan juga untuk personal branding dari bisnis online shop kalian juga lebih cepat berkembang, yang artinya orang akan jauh lebih banyak aware, sadar dengan keberadaan shop kalian. Itu pentingnya menentukan target market yang banyak dan luas. Kemudian kesalahan yang keempat, yaitu kalian terlalu atau seringnya mengabaikan keluhan dari pelanggan. Nah, jadi rasa puas setiap orang itu berbeda-beda, terus kemudian produk yang kalian jual pun itu nggak semuanya sempurna dari A sampai Z gitu. Pasti ada aja yang kurang di mata pelanggan. So, kalau misalnya ada pelanggan kalian yang ngeluh sesuatu yang sebenarnya hal kecil, hal sepele gitu, ya udah ditanggapi aja dengan ramah dan baik. Ya kan, dan jadikan itu sebagai masukan yang positif untuk kalian lebih memperbaiki produk kalian atau enggak pelayanan kalian untuk bisa mengembangkan bisnis online kalian. Kesalahan yang kelima, kalian mengabaikan pelayanan konsumen. Artinya bahasa kerennya customer service. Nah, kalian mengabaikan yang hal satu ini nih.
dalam berbisnis online, dalam bermain di media sosial kayaknya kadang-kadang kita suka lupa diri kalau misalnya kita itu sedang berbincang-bincang dengan manusia, yang artinya ya kita seharusnya berkomunikasi dengan pelanggan, atau enggak kayak misalnya calon pelanggan kita yang kayak baru cuma nanya-nanya doang, dengan bahasa yang baik, yang santun, ya selayaknya kita berbicara atau berbincang dengan manusia secara langsung, secara tatap muka. Nah gitu, jangan kayak robot. Karena kalau kalian bisa berkomunikasi dengan konsumen kayak robot, ya akhirnya konsumen merasa kalian tuh nggak profesional, monoton, boring, membosankan, yang akhirnya mereka nggak mau beli, atau bahkan mereka nggak mau merekomendasikan produk dari bisnis kalian, online shop kalian ke rekan-rekan mereka. Pada kalian tahu, dalam berbisnis online maupun offline, iklan yang paling memuaskan, yang paling udah terbukti bagus dampaknya adalah iklan dari mulut ke mulut. Jadi pastikan customer service kalian harus benar-benar kalian jaga dengan baik. Oke? Kesalahan yang keenam yaitu terlalu nekat dalam berpromosi di media sosial. Nah gini teman-teman, berpromosi dengan mengeluarkan biaya itu memang jauh lebih disarankan karena hasilnya akan jauh lebih efektif. Tapi perusahaan berskala besar pun akan rugi kalau misalnya mereka beriklan di media sosial dengan cara berbayar ini, tapi mereka nggak tahu secara detail siapa target market mereka. Ya karena kalau misalnya kalian nggak menentukan target market kalian, terus kalian asal iklan, dan orang-orang yang lihat iklan kalian, mereka juga nggak akan beli karena mereka bukan target market kalian gitu. Mereka jelas orang-orang yang tidak tertarik dengan produk yang kalian jual. So, kalau misalnya kalian mau beriklan di sosial media, pastikan kalian udah menentukan dulu nih secara detail dan jelas siapa target market kalian. Oke? Kesalahan yang ketujuh adalah kalian terlalu memiliki harapan yang tidak realistis dalam berbisnis online. Gini teman-teman, kalau misalnya kalian mendengar atau misalnya ngelihat iklan di YouTube atau enggak di Instagram, di Facebook gitu ya, kan ada iklan yang bunyinya menghasilkan uang puluhan juta dalam satu malam, bahkan dalam 1 jam. Abaikan. That is bullshit. Itu omong kosong. Kalian harus tahu, bisnis online itu nggak mudah, nggak segampang yang orang-orang ngomongin di iklan ya, nggak mudah. Kalaupun misalnya hari ini kita lihat banyak orang-orang yang all shopnya, bisnis online yang berkembang, jangan lihat hasilnya saat itu, kalian harus teliti dan telaah gimana trial dan error yang sudah dia alami selama bertahun-tahun yang akhirnya buat dia mendapatkan hasil yang seperti yang kalian lihat sekarang. Itu yang harus kalian tahu. Dan tanamkan dalam mindset kalian kalau bisnis online itu nggak mudah, nggak gampang. Aku nyuruh gini bukan berarti aku mau mematahkan semangat kalian. No, karena aku mau kalian menanamkan mindset yang seperti itu supaya kalian itu nggak menganggap remeh yang namanya bisnis online. Karena bisnis apapun itu butuh proses, mau online, mau offline, nggak ada solusi yang instan yang langsung jadi, langsung berhasil, nggak ada. Jadi dengan kalian menanamkan mindset ke otak kalian itu kalau bisnis online itu nggak mudah, nggak gampang, itu mendorong kalian untuk terus belajar hal baru, belajar lagi untuk meningkatkan, mengembangkan kapasitas diri kalian untuk memajukan bisnis online kalian. Oke? Kemudian kesalahan yang ke-8, merendahkan nilai produk jual kalian. Nah ini nih, jadi kalau kalian berpikir produk yang harganya murah itu bisa menggait banyak konsumen, itu tidak selamanya benar. Kalau misalnya suatu produk yang kalian jual harganya murah tapi terlampau murah, bahkan harga yang nggak realistis, yang nggak logis, yang jauh dari harga pasaran pada umumnya, itu justru bukan membuat konsumen mau beli di kalian, justru membuat mereka percaya kalau produk kalian itu nggak bagus, nggak berkualitas. So, kalau misalnya nih, kalian punya budget, kalian pengen buat produk, tetapkan produk itu dengan harga yang sewajarnya. Yang artinya ya setidaknya mengikuti harga pasaran yang ada. Jangan terlampau jauh dari harga pasar, karena itu ya tadi aku bilang akan membuat konsumen berpikir kalau
produk kalian itu nggak bagus, nggak berkualitas. Atau misalnya kalian seorang reseller nih atau dropshipper gitu ya, perhatikan produk dari supplier kalian. Kalau misalnya harga produknya mereka itu terlampau jauh dari harga pasar, ya jangan jual produk mereka. Itu pasti susah untuk kalian iklankan, kalian promosikan ke konsumen, karena sudah pasti konsumen akan berpikir kalau pasti produknya nih nggak bagus nih, makanya dijual harga murah gitu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu berpikir kalau harga murah itu segalanya, nggak juga. Kemudian kesalahan yang ke-9 yaitu kalian berpikir bahwa ada strategi atau solusi yang bersifatnya universal, yang sifatnya luas. Contohnya nih, lebih gampangnya adalah misalnya kalian lihat bisnis si A. Kalian lihat strategi-strategi yang dia lakukan, solusi-solusi yang dia terapkan ke bisnis dia, akhirnya mendatangkan banyak keuntungan. Terus kalian dengan mentah-mentahnya kalian ngambil strategi itu, kemudian kalian terapkan ke bisnis kalian dengan harapan akan mendapatkan hasil yang sama seperti bisnis si A. Padahal kenyataannya tidak sama. Gini ya teman-teman, sekalipun niche market atau jenis produk yang kalian jual itu sama, tapi untuk strategi, solusi, dan usaha yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Artinya si A, dia menentukan strategi itu karena dia punya latar belakang masalah yang berbeda dari kalian, corak masalah yang berbeda dari kalian. Jadi kalau misalnya dia menggunakan strategi itu ya berhasil. Kalau misalnya latar belakang atau corak permasalahan bisnis kalian itu berbeda, kemudian kalian terapin strateginya si bisnis A yang tadi nih, ya hasilnya nggak akan sama. Ya bahkan mungkin nggak dapatin hasil sama sekali. Jadi saran aku lebih baik kalian mempelajari lagi bisnis kalian dengan lebih detail, biar kalian lebih mengenal produk kalian, mengenal bisnis kalian. Nah, akhirnya kalian bisa menemukan akar masalah yang sebenarnya dari bisnis kalian itu apa, kenapa dia tidak berkembang. Dengan begitu kalian akan menemukan strategi sendiri untuk mengembangkan bisnis kalian. Oke, dan kemudian kesalahan yang ke-10 yaitu kalian tidak punya ambisi yang kuat untuk mengembangkan bisnis kalian. Jadi kalau misalnya kalian tidak memiliki ambisi atau tekad yang kuat untuk mengembangkan bisnis kalian, ketika ada sedikit tantangan yang muncul, kalian akan langsung lepas tangan gitu aja dari bisnis kalian. Beda halnya kalau misalnya kalian orang yang berambisi sangat kuat dan tekad yang sangat kuat sekuat baja untuk mengembangkan bisnis kalian. Sebanyak apapun tantangan yang ada, kalian tidak akan nyerah dan bahkan kalian menjadikan tantangan itu sebagai sarana untuk kalian mempelajari hal-hal baru lainnya yang bisa menunjang untuk kalian lebih memperbaiki bisnis online kalian. Oke, jadi begitulah. Gitulah sih. Oke, jadi itulah 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh para pebisnis online pemula. So, untuk kalian yang merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa support aku dengan cara subscribe agar aku bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan video-video yang lebih baik, lebih bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian biar ketika aku mengupload video terbaru, kalian orang pertama akan mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku ya, @sekararungaprilia98. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.